Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi taklim kita malam hari ini kajian tafsir berikutnya surah Al-Ghasyiyah 16 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Hal apakah ataka sudah datang kepada kamu haditsul ghasyiyah, beritanya al-ghasyiyah. Dia salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Apa nama-nama lain? As-Sakhah, At-Tamah. Arti al-ghasyiyah secara bahasa sesuatu yang menutupi, yang menyelimuti. Artinya menyelimuti kepada manusia perkara-perkara yang amat sangat berat, dahsyat dan mengerikan. Karena kiamat dari kata qoma punya makna tegak, artinya putaran terakhir telah tiba, telah tegak, telah terjadi. Yaitu penghancuran bangunan dunia dihancurkan dengan bangunan alam yang lain. Sementara yang dihancurkan lembut itu bumi bersama semua benda-benda yang ada di langit. Berapa jumlah bintang?
bagaimana penghancurannya. Nek ban gede meledos, kaca iso pecah. Lalu benturan bumi dibenturkan dengan benda-benda langit yang lain. Seperti apa nanti kerasnya? Yang itu lembut. Yang bila kita pernah mendengar acara musik son horeg, itu ada bayi yang sampai mati. Genteng-genteng sama ceblok-ceblok. Cuma gitu saja sudah gak karuh-karuan. Atau mungkin orang yang pernah masuk di dalam alam peperangan, bagaimana ledakan bom. Mungkin secara gimana dihancurkannya Hiroshima Nagasaki di bom. Itu sudah gegernya pol-polan. Itu hanya setitik sebuah tempat. Nah, ini adalah bumi total, semua benda-benda langit. Maka di sana ada namanya as-sokhah, peristiwa kiamat, kerasnya bunyi membuat telinga pecah. Arti as-sokhah ada teriakan. Nah, kondisi yang amat sangat berat itu menyelimuti kepada semua makhluk, sehingga semuanya akan pingsan kecuali yang disisakan oleh Allah. Lalu ada tiupan berikutnya, tiupan kebangkitan. Sudah ada bumi lain, langit lain, manusia bermunculan dari tanah, roh dikembalikan. Bagaimana kondisi manusia di waktu itu? Ada dua keadaan. Wujuhun yauma idzin khasyiah, wajah di hari itu ada yang tunduk. Amilatun nasibah, yang bekerja sampai payah. Ujung-ujungnya tasla naron hamiyah, masuk ke neraka yang amat sangat panas. Tusqa, diberikan minum min ainin aniyah, dari sumber air yang mencapai puncak panas. Laisa lahum, tidak ada buat mereka ta'amun, makanan, illa min dhari, kecuali dari pohon yang berduri. Sampai onta pemakan duri gak mampu untuk memakan. Apa makanannya onta? Duri. Pernah lihat gambar onta makan duri? Panganannya ri. Ini hewan gak mampu untuk memakannya. Apa itu? Di antaranya pohon zakum yang ditanam di dasar neraka, subur. Bila basah racun, ketika kering sama. La yusminu, tidak bisa membuat gemuk. Wala yugni, dan tidak bisa menghilangkan min ju'in, dari lapar. Dimakan ngelelegi, gak iso mlebu, gak iso metu. Ketika masuk bisa membuat perut mendidih. A'udzubillahi min dzalik. Wa wujuhun, dan juga di situ ada sisi lain, wajah-wajah yaumaidzin, dikala itu ada yang naimatun, penuh dengan kenikmatan, kesenangan, keceriaan. Lisaiha radiyah, yang dia penuh dengan keridhaan karena kerjanya, yaitu taat. Fi jannatin aliyah, di surga yang amat sangat tinggi. La tasma'u fiha laghiyatan, kamu tidak mendengar di surga ada ada suara sia-sia. Fiha, di surga, ainun jariyah, ada mata air yang mengalir, 4 sungai. Air jernih, susu.
khamr yang tidak memabukkan, dan madu. Fiha sururun marfu, di sana ada tempat duduk yang ditinggikan. Tempat duduk itu mungkin kursi atau singgasana atau kasur-kasur atau dipan-dipan atau tempat duduk leyeh-leyeh yang itu ditinggikan, berarti amat sangat empuk. Wa akwabun, dan juga ada gelas-gelas maudhu'ah yang disiapkan. Wa namariku, juga ada bantal-bantal masufah yang ditata. Wa zarabiyu, dan juga ada gelaran. Bahasa kita kloso, kadang namanya karpet atau permadani. Yang itu mabsusah, dibikin mengembang. Artinya bulunya tebal sehingga ketika dipakai untuk duduk empuk. Selesai sampai ayat yang ke-16, adapun shin di situ enggak termasuk pada pembahasan, bisa untuk dicoret. Berikutnya kita baca tafsirnya. Makna ayat, makna dari ayat-ayat di atas. Qaulu ta'ala, hal ataka haditsul ghasyiyah, bukankah telah datang kepada kamu sebuah berita namanya al-ghasyiyah. Satu nama dari nama-nama hari kiamat. Putaran terakhir telah tiba dengan dihancurkannya bumi yang ada, langit yang ada. Proses penghancurannya mengalami peristiwa yang amat sangat dahsyat sekali. Yang di dunia hari-hari kita jalani tidak ada. Hadza, ini khitabun yang diajak bicara minallah ta'ala, yang berasal dari Allah ta'ala, li rasuli, yang diajak bicara rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kepada umatnya termasuk kita. Bukankah telah datang kepada kamu, sehingga masing-masing dari kita diajak bicara. Yaqulu lahu fi, yang Allah firmankan di situ kepada nabinya, hal bukankah ataka datang kepada kamu nabaul ghasyiyah, berita al-ghasyiyah, wa khabaruha, kabarnya al-ghasyiyah, yaitu kondisi berat sangat mengerikan yang menyelimuti semua makhluk. Yang di awal-awal surah Al-Hajj Allah telah menjelaskan, inna zalzalata sa'ati syai'un adim, gunjang ganjing hari kiamat sesuatu yang sangat dahsyat. Ibu-ibu yang hamil langsung gogrok kandungannya, saking dahsyatnya peristiwa. Ibu-ibu yang menyusui lali anak yang disusuinya, hanya mikir nafsi, nafsi, piyaku, piyaku. Orang-orang tidak mengkonsumsi barang yang memabukkan, mabuk kabeh. Itu namanya sesuatu yang al-azim besar. Khobaruha al-azim, beritanya yang amat sangat besar. Wa hadithuha, dan peristiwanya al-mahilu, yang mengerikan, al-makhifu, yang menakutkan. Apabila pengen tahu, ya carilah peristiwa yang paling dahsyat di dunia ini. Sehingga pertimbangannya nggak seberapa sudah dahsyat, bagaimana dahsyat terjadi peristiwa hancurnya alam, terjadinya kiamat. In lam yakun ataka, in jika lam yakun belum ada
ataka datang kepadamu, berita itu bila belum datang kepadamu, fakot maka sungguh ataka telah datang kepadamu al-ana sekarang ini. Bila sebelumnya kamu belum pernah mendengar bagaimana proses terjadinya kiamat, sekarang berita itu telah tiba dengan diturunnya surah Al-Ghasyiyah. Innahu sesungguhnya haditsul kiamati, terjadinya kiamat, putaran terakhir telah tiba dengan dihancurkannya bumi bersama langitnya. Allati yang takshan nasa, menyelimuti kepada manusia, nggak ada yang bisa selamat. Beberapa puluh tahun yang lalu ada uji coba membuat dunia baru. Caranya tetap di bumi, tetapi membuat ruangan raksasa dikelilingi kaca keliling. Tahun berapa itu? Pernah kan berita itu tersebar? Semua kehidupan dimasukkan ke situ. Tujuannya bila kiamat terjadi, mereka sudah mengantisipasi karena sudah menyiapkan alam sendiri. Ternyata ketika dicoba ada yang mampu hidup di situ, gak enak. Jebule mek tinggi turu semut. Apabila itu sebuah penemuan raksasa, ternyata itu sesuatu penemuan yang sangat kecil. Tempat baru yang kamu bangun, kamu keliling kaca, berapa luasnya? Bisa membuat ruangan kaca seluas sak kecamatan? Ini cara gambar nih. Sementara sak kecamatan dibanding sak Indonesia seperberapanya? Indonesia dibangun dibanding dengan luasnya bumi seperberapanya? Bumi dibandingkan dengan bintang-bintang di langit, apa kelasnya? Jadi bumi dibanding dengan bintang-bintang di langit, kelasnya itu barang seukuran biji jeruk. Alam raya luas. Makanya orang yang membuat alam baru bila kiamat terjadi mereka akan ngungsi, itu sebuah kekonyolan pemikiran, dangkal banget pikirannya. Makanya bila orang itu diajak bicara dengan wahyu, itu sangat luas. Karena kita diajak berpikir bumi ke langit 500 tahun, tebalnya selembah langit 500 tahun, jumlah langit ada 7, jarak per langit juga 500 tahun. Di atas langit yang 7 ada Sidratul Muntaha, di atasnya ada kursi, di atasnya ada laut, di atasnya ada ars. Allah masih ada di atasnya lagi. Alam raya hanya berada pada jarinya Allah. Ada orang yang mengingkari Allah tidak bersemayam di atas ars. Kenapa? Salah alamat. Ars itu tidak ada, salah alamat. Coba tokoh yang diisukan begitu, mengingkari adanya ars, itu katanya salah alamat. Itu pemikiran iblis. Ayatnya jelas, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, gimana diingkari? Ada tokoh-tokoh agama, itu namanya contoh du'atun ila bawabi jahannam. Itu sosial media telah banyak menceritakan ketika tokoh kelasnya itu kelas doktor atau gimana, yang dipajang sangat dikenal di masyarakat, ternyata mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Kenapa? Itu salah alamat. Ngeri kan? Kekacauan pemikirannya. Itu kedangkalan akal. Itu tadi peristiwanya kiamat yang kengeriannya menyelimuti kepada manusia biahwaliha, dengan kedahsyatannya, wa su'ubati mawaqiha, dan kesulitan peristiwanya, wastidati ahwaliha, dan semakin berat keadaannya, bukan semakin ringan. Istada sama dengan ihmaro, sama dengan iswaro, itu proses, semakin lama semakin
nyata. Ikhmara semakin memerah, isfara semakin menguning, istada semakin keras, artinya semakin kesana kondisinya semakin berat. Dan kita bisa merasakan ketika anak-anak umur setahun, apa yang dipikir? Layane ra cocok nangis, layane ra cocok nangis. Umur 7 tahun sudah beda lagi, istilahnya humbah-humbah. Umur 10 tahun sudah mulai ngerti pacaran nggih. 16 tahun wis gendong bayi. Artinya apa? Artinya pemikirannya berkembang terus. Berarti kondisi itu ke depan semakin berat di dunia. Bila ada perkara dahsyat, nanti sesudahnya lebih dahsyat lagi. Sesudahnya lagi lebih dahsyat lagi. Ibaratnya naik tangga, menek ondo, tambah dur, terus pundi? Tambah mengerikan. Wa ilaika, dan berikut ini ardhon urayan sarian ringkas li ba'dhi ma yajri, untuk sebagian apa yang berjalan, yaitu peristiwa yang berjalan fiha, di hari itu. Apa yang dipaparkan di sini merupakan ardhon sarian, pemaparan ringkas setitik kondisi yang mengerikan. Pertimbangannya, kalau setitik saja sudah dahsyat, apabila sudah mengerikan total, seperti apa dahsyatnya. Ibaratnya dijiwit nangis, dicetot terus pundi? Tambah nangis. Dicetot nggak tangan wis nangis, nyetotin tambah catem terus pundi kira-kira? Tambah nemen. Dunia nggak seberapa sudah ngeri, bagaimana dahsyatnya berikut dan berikutnya. Salah satu uraian yang disampaikan tentang kondisi setitik yang terjadi adalah wujuhu yauma idzin khasiyah, ada wajah-wajah di kala itu dzalilatun hina. Taksyahum, menyelimuti kepada mereka, al-ghasiyatu, perkara yang menyelimuti, yaitu kondisi dahsyat menimpa kepada semuanya. Kalau beritanya tentang banjir bandang di Sumatera Barat, Utara, Aceh, terus mau diberitanya, ngeri mboten? Ngeri. Wong nek jero mobil jog-jog banjire teko ra iso metu, terus terpendam lumpur, terus pundi kira-kira? Tapi badhe metu terus pundi wonten jero mobil. Sapi-sapi sakanang talene langsung mak banyu teko bersama lumpur, langsung tangan ngawi nggak gatuk. Gimana nasibnya sapi? Apa yang melayu dicencang pisan. Cuma gitu saja sudah ngeri. Bagaimana ngerinya peristiwa kiamat? Kesana kita diajak berpikir. Amilatun nasibah, di mana mereka bekerja yang memayahkan. Aidzatu nasabin, yang punya kepayahan, wa ta'abin, dan kelelahan. Min jaris salasil, dari nyeret rantai, wal aghlali, di mana kondisinya terbelenggu. Itu yang dicencang, dirantai, tangannya dibelenggu. Pinten dawane rantai? Nggih mengikat nggih ngerantai 70 dirok. Sak dirok niku setengah meter, 70 berarti 35 meter. Itu yang ditaleni rantai sak dawane 30 meter, terus pundi? Setelah itu dicerok-cerok, napa dicerok-cerok niku lho nggih. Ya mengalami gonjang-ganjing, terus pundi? Wa taklifun, dan juga pembebanan, asyaqqa al-a'mala, yang memberatkan kepada pekerjaan. Yang sudah sekeras itu ternyata lebih keras lagi dengan tasla naron hamiyah, masuk neraka yang sangat panas. Maknanya tar itu naron, datang ke api.
lelahnya, ngelaknya, luwene pol ngelili ketika waktunya diberikan rangsum suguhan untuk dinikmati. Apa yang disuguhkan? Tusqa min ainin aniyah, diberi minum fiha di neraka min ainin aniyah, dari air yang mencapai puncak panas. Qad sungguh balagot, sampai anaha panasnya, wantahat dan sampai ila ghayatiya puncaknya, fi hararatiya di dalam panasnya. Dadi yang godhok capar, godhok kulupan banyu umup, dadi pun tes panase pinten derajat Celcius. 100 blekutuk. Yang nite pesawat terbang, kena pote pesawat terbang pinten panase lek dites. Dan 6000 derajat Celcius. Kaya napa niku panase? Niku mek pesawat siji. Bagaimana semua api? Kalau kita melihat pencetakan baja, sing atose kaya ngono, nganti bajane kaya banyu kena dicithak, pinten panase ben nganti leder ngoten niku. Enggak tahu berapa itu panasnya. Nanti baja atose kaya ngono mek kaya banyu, maka dicithak manut, dibentuk macam-macam. Dari apa yang bisa kita saksikan. Itu hanya di dunia, sementara api di sana, api dunia jadi satu, masih ditambah lagi 59 atau 69. Jadi api dunia itu cuma satu bagian dari 60 bagian. Seperti apa? Itu puncak panas, itu minuman yang akan diberikan. Begitu diseruput terus pun dirasani. Pun nanti nyeruput barang panas apa dereng? Mungkin barang nyeruputi barang panas bape legi je enak, mungkin dange entek sak cingkir ngoten rasane teng ilat terus pundi. Larian nanti mampir teng gilingan tebu, nyiduk blekuk-blekuk ngoten diseruputi enak, bar kuwi wae silate ya mati. Yang ini mencapai puncak panas. Seperti apa nanti? Maka ketika diminum langsung semua saluran sing kegrojok lotrok, napa lotrok niku? Leleh, nyunyut, dan mereka tidak mati. Na'udzubillah min dzalik. Hadza huwa asyarabu, inilah minum. Seperti itu gambarannya. Amma ta'amu, adapun makanannya, fa innahu laisa lahum, maka tidak ada buat mereka ta'amun makanan illa kecuali min dhari'in, dari makanan yang berduri. Sing unta penggayane makan duri sudah tidak bisa makan, saking kerasnya duri, itu yang mereka makan. Yang kopi khulauni, warnanya menjijikkan, rupane nyawang langsung nopo muntah. Wah, aku nyawang langsung mukok ngoten nggih bahasa ngoten niku nggih. Kopi sotami, yang sangat menjijikkan rasanya. Muntinur rihi, yang sangat busuk baunya. La yusminu, tidak bisa membuat kenyang akilahu, yang memakannya. Wala yughni, dan tidak bisa menghilangkan kepada dia minju, dari lapar yang ia rasakan. Na'udzubillah min dzalik. Hati ini haluman kafaro, keadaannya orang yang kafir. Kafir itu menutup diri, gah nyawang, gah ngrungokne, gah mikir, gak mau melihat ayat Allah, gak mau mendengar ayat Allah, gak mau mikir ayat Allah. Sing dipikir nopo? Hawa nafsu, akalnya untuk akal-akalan. Siapa mereka? Yahudi. Siapa mereka? Nasoro. Siapa mereka? Musyrik. Siapa mereka? Majusi. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Siapa mereka? Dan semua orang yang kufur.
Mereka kerja keras sampai lelah, ujung-ujungnya neraka. Makanya mereka yang di neraka kayak begitu jangan diikuti, karena mereka telah kafir. Kafir Yahudi, napa sebabnya? Mengatakan Uzair katanya putra Allah. Kafir Nasoro, napa sebabnya? Mengatakan katanya Nabi Isa anak Allah. Kafir yang musyrik napa? Mengatakan katanya malaikat anak perempuan Allah. Allah menyatakan wong sing ngono ki kafir. Bolehkah kita mengucapkan selamat? Haram. Makanya ucapan selamat Natal napa hukumnya? Haram. Dalu menika malam pinten nggih? 25 napa? Desember wonten napa? Pengokohan selamat atas kelahiran Tuhan anak. Bolehkah? Langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir runtuh gara-gara mereka mengatakan Allah mengambil anak. Makanya namanya haram, 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 kelas berat mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Sungguh kafir. Kafir napa kafir? Kafir tenanan kafir ngoten nggih. Las kakap itu, neraka, jahanam. Selamanya enggak keluar, makhluk yang paling jelek. Bagaimana kita mengucapkan selamat lahirnya Tuhan anak? Melu kafir pisan nggih. Berapa banyak orang yang terseret. Nah, semoga Allah menjaga kaum muslimin. Ternyata mereka yang kafir itu hidangannya nanti sudah kita sebut, kita baca di atas. Hidangannya sudah kita baca di atas. Yaitu hadza, ini haluman keadaannya orang yang kafaro kafir wa fajaro dan membangkang. Kafara billah, kufur kepada Allah. Wa bi ayat, kufur kepada ayat-ayat Allah. Waliqaihi, kufur kepada bertemunya dengan Allah. Wa rasuli, kufur kepada rasulnya. Berarti ahli bid'ah mengatasnamakan ibadah tapi ngarang, termasuk contoh kufur kepada rasulnya. La iman kepada rasul cukup dengan sunnah. Orang melangkah satu bid'ah berarti ditinggal satu sunnah. Ujung-ujungnya rasul dibuang. Ya tadi ujung-ujungnya adalah arsy itu tidak ada, itu hanya sebatas salah alamat. Itu tokoh agamanya diisukan seperti itu. Itu bukan sebatas salah biasa tapi salah berat. Sementara mereka masuk kategori du'atun illa bawabi jahanam, para dai yang mengajak kepada jahanam. Loh, kok digelari kiai, ustadz? Ya memang gitu dalilnya. Bajunya baju kita, lisannya lisan kita. Namanya juga nama kita, namanya dai. Bajunya baju kita, penampilannya sama, lisannya lisan kita, yang diucapkan sama. Tetapi dipelintir karu-karuan, nanti puncaknya adalah diingkari sampai Allah tidak bersemayam di atas arsy. Kenapa? Itu salah alamat. Kan ngeri kan? Itu termasuk kufur kepada Allah, pada ayatnya, pertemuan dengan Allah, Rasulnya. Au fajaro, atau orang yang membangkang anto atillah, sehingga dia tidak mau mentaati Allah. Syirik termasuk membangkang, sehingga tidak mentaati Allah. Napa syirik sing kathah terjadi? Tiang musyrik nyembah patung napa nyembah Allah? Tiang musyrik niku nyembah patung napa nyembah Allah? Nyembah Allah, napa diarani syirik? Carane mengadakan Tuhan baru yang membuat syariat, sehingga Tuhannya dua. Tuhan Allah yang disembah, Tuhan baru yang membuat syariat. Sinten Tuhan baru yang membuat syariat, ngarang syariat sinten? Mbah Yai. Kathah mboten? Alim ulama sing ngarang hukum. Taat kepada kemaksiatan, datang para alim ulama ingkang tansah kula taat. Ini ku syirik lho niku.
Alim ulama niku dijadikan Tuhan lain. Kenapa? Sing ngarang hukum. Jadi nyembah Allah dengan cara hukum ngarang dewi. Termasuk kirim pahala orang mati, wong mati ben matur kepada Allah. Niku hakikat nyembah kuburan niku ngoten niku. Jane sing dipun sembah Allah ning carane titik wong mati. Dadi yang mati niku tasih ndonga mboten. Krungu mboten. Dan ndonga ora. Ndonga ya ora. Kok dititipi? Itu namanya taat kepada setan, itu setan yang disembah. Ini banyak di masyarakat. Termasuk kesyirikan yang ada pada bulan Rajab nopo. Rajab malam pertama itu adalah doa paling mustajab. Doanya pun nopo. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Jenengan apal mboten? Apal mboten? Oh sanwe apal. Kemudian untuk subuh dan maghribnya zikirnya khusus begini. Itu ngarang hukum baru. Sing ngarang niku Tuhan baru. Bentuknya manusia ngarang hukum. Ada kalau mentaati berarti membuat Tuhan baru. Allah disembah dengan cara hukum ngarang dewi. Itu Tuhannya double. Tuhannya double itu namanya kesyirikan. Ini terlalu banyak di masyarakat. Itulah contoh orang yang curang tidak mau mentaati Allah wa Rasuli dan curang tidak mau mentaati Rasulnya. Fataroka maka dia meninggalkan al-faraidho perkara-perkara yang wajib. Wajibnya kepada Quran ditinggalkan, wajibnya kepada sunnah ditinggalkan, wajibnya mengikuti generasi pertama ditinggalkan. Wa ghasya al-maharima dan mengerjakan semua barang haram. Hadza wujud, ini salah satu sisi. Ada orang yang modelnya seperti itu. Yang itu wajib kita kenal untuk kita tinggalkan. Yahudi, Nasoro, Majusi, musyrik, ahli bid'ah sing gak karuh-karuan, para penyembah kuburan, menuhankan kiai dan sebagainya, itu celaka. Berikutnya wawujud, dan di sana ada wajah-wajah lain yauma idzin dikala itu naimatun penuh kenikmatan, semoga kita di dalamnya. Ayat nadratun yaitu keceriaan, hasanatun kebaikan. Wa innaha maka wajah-wajah itu lisaiha karena kerja ketaatannya radhiyatun mereka ridho. Ayat maknanya lisaiha fid dunya karena kerjanya di dunia sehingga mendapatkan balasan baik, mereka itu ridho. Apa kerja di dunia? Bahwa imanuha, imannya dia, wasabruha dan sabarnya dia. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, sabar cari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwakan ilmu, sabar menghadapi ujian hidup sehingga lurus pada yang hak. Imanuha, iman dia, wajiyatuh dan juga jihadnya. Imanuha, imannya dia, watakwa dan ketakwaannya. Imanuha, imannya dia, wa amaluha dan juga amalnya asolehku yang soleh. Ashabu hadil wujuh, pemilik wajah ini, wajah wong iman itu tadi. Raduna, mereka itu ridho bi amalim dengan sebab amal mereka, yaitu amal ketaatan. Lama ra'au tatkala mereka melihat min sawabiha dari pahalanya, wal jazaa 'alaiha dan balasan kepadanya. Dan itu sudah bisa dimulai di dunia tentram dengan Al-Qur'an. Nanti ketika mati mendapatkan hiburan malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, aja susah, gak usah takut. Wa bisiru bil jannati lati kuntum tu'adun, gembira saja dengan surga yang kamu dijanji. Ini pas mati diberi kabar gembira seperti itu. Makanya sakitnya mereka
dicabut nyawa, itu dapat hiburan sehingga ringan. Innahum sungguhnya mereka udkhilu dimasukkan fi jannatin aliyatin di surga yang sangat tinggi. La yuqadaru tidak bisa diukur alaha ketinggiannya. Latus mau tidak terdengar fiha di surga lagiyatun sesuatu yang sia-sia. Ai kalimatun batilatun kalimat yang batil di sana tidak ada. Like kalimat batil wonten donya niku napa contone? Dijak ngomong bekis, gelem ngomong jerit. Begitu tersinggung misuh-misuh. Ra karu-karuan. Dijak ngomong pisan berontong dengan 1000 ucapan. Di surga tidak ada kalimat yang batil, yaitu kalimatun batin, kalimat yang batil yang tunrisu bisa mengganggu sa'adatahum kedamaian mereka. Wala kalimatun tidak juga kalimat nabiyatun yang kasar, yang tak laku mengusik rohatahum ketentraman mereka. Fiha di surga ainun jariyatun ada sumber air yang mengalir min ghairi ukhtutin tanpa parit khufirolaha yang digali. Dados wonge surga niku senes dikeruk ndamer napa nika mesen keruk nika banyune diisekne sebanding malah milih butek. Jangan dibayangkan seperti itu. Bagaimana ngalirnya? Mbuh. Yang jelas itu ada gelas-gelas yang selalu penuh. Di antara bentuk pemahamannya diombe entek diselehne wis bek neh, terus mu dimiline. Diombe entek diselehne gelasnya bek neh, terus mu dimiline. Saged bayangne miline terus pundi. Itu namanya milih tanpa parit. Sekarang sumber air yang seperti itu apa contohnya? Keliling itu tidak ada lubang, tapi disedot nggak diesel berapapun nggak susut panggah bek. Sumber nopo niku? Sumber Zam-Zam. Gimana bisa terjadi? Wonten ceritane stok banyu sumber Zam-Zam tak. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Padahal itu dicek itu tidak ada bolongan nih. Ketika ada yang ngecek setelah mandi bersih, tidak perlu dibungkus, nyemplung. Yang ada itu adalah gerakan seperti kaki ditendangi oleh pasir kecil-kecil, tapi itu kulai bolongannya gak enak. Itu Allah bisa membuat yang kayak begitu di dunia, di surga, oh lebih ringan lagi. Berarti adanya sungai yang mengalir itu tanpa dibikinkan galian. Basa gampangnya banyu sudah berada di gelas-gelas berjajar-jajar, bersih dan penuh, diombe diselehne bek. Itu tanpa parit yang digali untuknya. Fiha di dalamnya ada sururun tempat duduk marfuah yang ditinggikan. Kodron kadarnya tinggi, halan keadaannya tinggi, makanan tempatnya tinggi. Artinya sesuatu yang bergengsi. Seperti apa? Saya tidak tahu. Wakwabun dan juga ada gelas-gelas. Akdahu bentuknya wadah, la urola yang enggak ada pegangannya. Min dhahabin bahannya dari emas, wa fiddatin bahannya dari perak. Di dunia, ibu-ibu ngagem perhiasan emas perak bolehkah? Boleh. Para pedagang bakulane bakul emas perak bolehkah? Boleh. Laki-laki perempuan memakai wadah minum emas perak bolehkah? Haram. Walaupun untuk ibu-ibu perhiasan emas perak boleh, bakulan emas perak boleh. Ketika mereka punya emas perak dibikin wadah air untuk minum, laki-laki perempuan semuanya haram. Tetapi di surga nanti bijananya emas perak.
Maudhu'atun yang sudah disiapkan li syurbim untuk minum mereka. Insya'u gimana pun mereka mau syaribu ketika minum. Bi'aidhim mungkin pakai tangan mereka sendiri. Au na walathum atau melayani kepada mereka ghilmanuhum para pembantunya. Dan itu ora usah bayari. Dzaka launun itu suatu warna minas syarabi dari minuman. Seperti itu gambarannya. Amal firasu adapun hamparannya, fa innaha maka sesungguhnya hamparan surga menjadi satu ila jambil ukhra pada sisi yang lain. Tonafisu ada permadani yang dzatu khoma ila memiliki bulu masbutatin yang tebal. Kayak kita sami ngelengkapi masjid karpet ngeten niki per meternya pinten? Sing abang niku per meternya pinter niku? Atau 50? Sing 350 rada apik. Sing 750 luwih apik malih. Nah jenengan tang kota masuk masjid gede, ya Allah karpete pira ngono regane. Panjenengan bapak datang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, luwih apik neh. Pinten per meter? Itu mungkin jutaan. Di surga gak iso digambar nih, seperti apa indahnya. Mafrusatan yang digelar huna wahuna kasana sini, maksudnya dalam keadaan tergelari. Apabila kita obah-obah membuat gelaran, semisal kados menyambut manten, niku paling tiang masuk melaku di atas karpet nggih wonten kemai tok. Ternyata karpetnya ditik-titik harganya pun murah. Sementara di sana obah-obah itu sudah ada gelarannya. Dan itu barang yang mahal semuanya. Berapa? Nggak bisa dihitung. Hadhihi lamhatun, ini sekilas khatifatun gambaran. Ani dari akhirat tentang kondisi di akhirat. Untuk tabaru yang bisa diambil pelajaran. Semuanya dzikra peringatan lidakin kepada orang yang mau ingat, wa'idatan dan nasihat lil mutakin kepada orang yang mau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah selesai kita membaca materi 16 ayat pertama surah Al-Ghasyiyah bersama tafsirannya. Nah, berikutnya kita masuk kepada rangkumannya. 1. Kemuliaan makhluk berada pada iman dan amal soleh, bukan berada pada tampang dan harta. Kita ulang, kemuliaan makhluk berada pada apa? Iman. Punya mana bertauhid. Supaya bisa iman ada ilmu syar'i, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah paman sahabat. Lalu amal soleh dengan tegak sholat dan akhlaknya bagus, hidup bergaul memberikan maslahat. Itu kemuliaan orang itu berada pada iman dan amal soleh. Itu namanya takwa. Bukan berada pada tampang. Tampang niku napa? Penampilan awak. Awake apik, dipun pirsani wajahipun ganteng ayu. Tidak berada di situ. Tidak berada pada tampang, harta dan jabatan. Kenapa? Tampang, ganteng ayu, sepuh entek. 60 tahun jabatan dilorot pensiun nggih. Mati harta napa sing dibeto? Gak ada yang dibawa. Makanya kemuliaan itu berada pada iman, amal soleh, takwa, bukan berada pada tampang, harta dan jabatan. Itu tadi pelajaran nomor 1. Nomor 2, cara memperkokoh iman.
Nomor dua, cara memperkokoh iman. Gimana cara memperkokoh iman? Yaitu dengan diperkuat iman pada hari akhir. Cara memperkokoh iman dengan diperkuat iman pada hari akhir. Artinya apa? Artinya bila orang tidak pernah mikir hari akhir, nggak ada iman. Orang tidak ada iman pada hari akhir, itu kelasnya hewan. Hewan itu mikir surga neraka mboten. Napa sing dipikir kewan? Roh ijo-ijo pangan tek nggih. Jangan pun nanti kagungan wedhus luwih napa dereng? Bangak bengok mbak mbek begitu diperui pakan wareg terus mesti wedhuse turu. Lorien tes SMP mulai jam 1 kadang laku berkilo-kilo babe rentuk barengan teko malah langsung disambut wedhus. Wah, ya Allah, wis kesel-kesel kan budal ngarit ngoten iki. Arek kalau tua li kabeh modal mondok kita tumbas kitab malian. Wedhuse dadi kitab ngoten iki. Jadi diperkokoh iman pada hari akhir. Tanpa iman pada hari akhir nanti kelasnya hewan. Makanya butuh diperkokoh iman, caranya diperkokoh iman pada hari akhir. Kenapa? Tidak mikir hari akhir, itu kelasnya hewan. Makanya wong kafir yang dipikir mangan turu niku kelasnya hewan. Maka mereka tidak akan pernah memiliki iman. Yang mereka cari itu adalah tampang, harta, dan jabatan. Sementara ketika sepuh tampangnya habis, 60 tahun jabatannya habis, mati, harta tidak dibawa. Apa yang hendak diandalkan? Makanya masuk part 2 butuh diperkokoh iman, caranya yaitu dengan diperkokoh iman pada hari akhir, yaitu titik 2a, memahami proses terjadinya kiamat. Nomor 2, wajah lesu untuk orang kafir. Yang nomor 3, wajah ceria untuk mukmin. Itu tadi kita ulang poin kedua, cara memperkokoh iman yaitu dengan diperkokoh iman pada hari akhir. Bagaimana bentuknya? Ada A, B, C. A, memahami proses terjadinya kiamat yang dahsyat. Yang nomor 2, ada wajah lesu untuk orang kafir. Yang ketiga, ada wajah ceria untuk mukmin. Makanya surah Al-Ghasyiyah 16 ayat pertama ini menceritakan bagaimana dahsyatnya terjadinya kiamat. Sebagian wajah ada wajah yang lesu. Tadi siapa wajah yang lesu tadi? Wajahnya Yahudi, wajahnya Nasoro, wajahnya orang munafik, wajahnya orang fasik, wajahnya orang musyrik, wajahnya orang Majusi, wajahnya para filosofis, wajahnya orang-orang yang kafir. Mereka nanti ngeri ketika berada di padang mahsyar, kerja keras, akhirnya dijerumuskan ke neraka, yang minumannya ngeri, makanannya ngeri. Lalu kita diajak bicara dengan yang lain, ada wajah ceria yaitu wajah untuk mukmin. Di dunia ceria dengan zikir, dengan ilmu, dengan taat, dengan sholat, dengan sedekah. Ketika mati disambut malaikat dapat hiburan sehingga ringan. Untuk berikut-berikutnya nanti akan lebih mudah ketika matinya sudah disambut
dengan sambutan hiburan. Yang nomor 3, memahami fiqhul aula. Nomor 3, memahami fiqhul aula. Apa makna fiqhul aula? Pemahaman lebih-lebih. Dan nomor 3, memahami fiqhul aula. Apa maknanya? Pemahaman lebih. Gimana itu maknanya? Dunia itu kecil tapi juga dahsyat. Kalau yang kecil saja sudah dahsyat, bagaimana dahsyatnya yang dahsyat? Dunia itu kecil tapi dahsyat. Kalau yang kecil saja sudah dahsyat, bagaimana dahsyatnya yang dahsyat? Api dunia dibanding api neraka. Api dunia kecil napa gede? Kecil. Api dunia sing kecil wani gegem geni. Lah api dunia sing kecil saja wis kaya ngono panase, sok neraka kaya ngopo panase. Dunia itu kecil tapi dahsyat. Yang kecil saja sudah dahsyat, bagaimana yang jelas-jelas sudah dahsyat? Itu urainya seperti itu. Ini berlaku untuk kenikmatan maupun berlaku untuk kesulitan. Kesulitan dunia dibanding kesulitan di akhirat itu kecil. Yang kecil saja sudah dahsyat. Nanti dahsyatnya kesulitan di akhirat itu seperti apa? Itu masuk pada wilayah fiqhul aula. Demikian juga kenikmatan dunia dibanding dengan surga, kecil apa besar? Kecil. Yang kecil saja sudah nikmat, bagaimana akhirat yang asli nikmat? Seperti apa nikmatnya? Dunia dibanding akhirat itu kecil, kenikmatan dunia dibanding kenikmatan akhirat itu kecil. Kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan puasnya tidur, kenikmatan punya baju bagus, kendaraan bagus, rumah bagus, punya suami yang menyenangkan, istri yang menyenangkan, orang tua menyenangkan, anak menyenangkan. Ayem mboten? Ayem. Ayem. Lek cilik saja ayem, surga sing ayem. Asli ayem kaya apa ayem? Nah seperti itu. Nah kita bisa merasakan. Makanya ketika kita bisa menikmati lezatnya makan, ya Allah, dunia nggak seberapa, kaya ingin lezat esok surga kaya ngopo. Itu namanya pemahaman fiqhul aula, pemahaman lebih. Itu tadi rangkuman yang telah kita sampaikan dari materi yang kita baca, semuanya dalam rangka untuk memperkokoh keimanan kita. Makanya bila kita ingin kuat iman, maka banyak berpikir kondisi hari akhir, dan di dunia kita akan segera mati. Meh mati napa meh uripipun dawa? Meh dut. Apa yang kita cari? Kalau kita nggak mencari bekal akhirat, semoga Allah membimbing dengan keistiqomahan pada diri kita semuanya. Ada pertanyaan, disilahkan. Segera cukup. Mungkin itu yang kita sampaikan. Yang jelas hari-hari ini kita banyak istighfar, karena potensi mengucapkan selamat Natal ada di mana itu berpotensi langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh, potensi petaka besar itu banyak. Maka banyak kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gerudak-geruduk kepada yang nggak punya pendirian. Ini penting, pesan buat kita semuanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.